Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Ki Haji Imam Hashim SHMH, yang terhormat pengawas Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Ki Haji Azhari Mulyadi, yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Ki Quds Hashim, yang kami hormati Kepala MTS Unggulan At-Taufiqiyah Bapak Kawi SSI MPD, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru, wabil khusus guru pengajar pelajaran IPA yaitu Bapak Abdul Rafiq SPDI, yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya dan teman-teman yang sama-sama muliakan Allah. Saya, Wulan Nuri Gavilia, dari kelas 8D, akan presentasikan tentang sistem pernapasan manusia. Yang pertama, pengertian. Sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Yang kedua, struktur dan fungsi. Yang pertama, organ penyusun. Hidung. Hidung adalah dua saluran sempit yang disangga oleh beberapa tulang. Hidung berhubungan langsung dengan depan lingkungan luar. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir, rambut-rambut hidung, dan konka. Faring. Faring merupakan persilangan antara jalan udara pernapasan dan jalan makanan. Laring. Laring terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis yaitu katup tulang rawan yang berbentuk semacam daun yang dilapisi sel-sel epitel. Epiglotis berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Trakea. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dan bronkus yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Panjang trakea yaitu 10-12 cm, lebar 2 cm. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkiolus. Bronkus bercabang kepada bronkiolus. Percabangan bronkiolus sesuai dengan jumlah gelambir paru-paru. Bronkiolus kanan berjumlah 3 dan bronkiolus kiri berjumlah 2. Paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Paru-paru ada 2 buah. Alveolus. Alveolus merupakan ujung dari bronkiolus yang berupa gelembung-gelembung tipis dari jaringan epitel pipi. Yang kedua, proses pernapasan. Oksigen di dalam tubuh. Respirasi atau pertukaran gas dalam tubuh berlangsung melalui 2 tahap, yaitu respirasi luar atau eksternal dan respirasi dalam atau internal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi antara alveolus dengan darah di pembuluh kapiler paru-paru. Respirasi dalam atau internal merupakan pertukaran oksigen dalam pembuluh kapiler jaringan dengan sel-sel tubuh. Mekanisme inspirasi. Inspirasi terjadi apabila diafragma berkontraksi, maka diafragma mendatar. Ekspirasi. Ekspirasi terjadi saat otot antar tulang rusuk dan otot diafragma relaksasi atau mengendur. Pernapasan dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada yang terjadi karena adanya kontraksi otot-otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut terjadi karena kontraksi otot sekat rongga dada dengan otot dinding rongga perut. Yang ketiga, volume udara. Udara yang dihirup atau dihembuskan saat bernapas itu berbeda-beda. Volume udara inspirasi dan ekspirasi dalam keadaan normal adalah 500 cc yang disebut dengan volume tidal. Yang keempat, frekuensi pernapasan. Jenis kelamin. Pernapasan pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki, disebabkan karena volume paru-paru laki-laki dewasa lebih besar daripada wanita dewasa. Usia. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi, dikarenakan sel tubuh mengalami pertumbuhan dan membutuhkan lebih banyak oksigen, dan volume paru-parunya masih kecil. Posisi dan aktivitas. Seseorang yang sedang melakukan aktivitas yang banyak dan berat akan memiliki frekuensi pernapasan yang tinggi. Suhu tubuh. Suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas yang mengeluarkan panas berlebihan. Yang terakhir, kesehatan. Beberapa penyakit yang dapat terjadi. Bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan bronkus yang disebabkan infeksi. Asma. Asma merupakan reaksi terhadap rangsangan pada saluran pernapasan. Influenza atau flu. Influenza atau flu terjadi karena influenza atau flu. Tuberkulosis atau TBC. Polip. Polip merupakan penyakit yang ditandai adanya pertumbuhan jaringan abnormal yang tumbuh di dalam rongga hidung. Faringitis. Faringitis merupakan peradangan
faring di tenggorokan. Pneumonia merupakan peradangan pada paru-paru yang menyebabkan paru-paru terisi cairan yang berlebihan. Untuk menghindari penyakit, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari polusi, memperbanyak ventilasi udara dalam ruangan, olahraga teratur, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, istirahat yang cukup, mencegah penularan COVID-19, hindari rokok dan minuman alkohol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.